Assalamualaikum, selamat datang di channel Calm Sudawan. Pada video kali ini kita akan membahas bahasa pemrograman Python menggunakan Anaconda. Jadi kita menggunakan Jupyter Notebook yang ada di dalam Anaconda. Berbeda dengan menggunakan Google Colab yang harus online, tapi memang tidak perlu diinstal kalau di Google Colab itu. Menggunakan Anaconda ini kita harus melakukan instalasi terlebih dahulu. Tapi tidak perlu harus connect internet untuk menjalankan proses pemrogramannya ya. Jadi bisa offline dia. Jadi masing-masing ini punya kelebihan dan kekurangan sendiri-sendiri. Baik, kita mulai saja bagaimana cara mengakses Jupyter Notebook melalui Anaconda. Yang pertama, kita mungkin bisa terlebih dahulu mendownload Anaconda ya. Jadi kita menggunakan Anaconda di dalam browser kita ya, coba kita langsung cari aja di browser kita Anaconda. Oke, di sini kita diarahkan ke situs anaconda.com. Kita bisa akses. Dan kemudian kita pilih produk. Nah, ini untuk mendapatkan softwarenya ya. Nanti untuk link deskripsinya bisa link dari ini bisa dilihat di deskripsi. Kita pilih individual edition. Nah, selanjutnya kita ke bawah, nanti ada Anaconda installer ya. Oke, ini dia. Sekarang tinggal kita sesuaikan dengan PC kita masing-masing ya. Jadi Windowsnya kemudian kita pakai berapa bit ya, 32 bit atau 64 bit, itu nanti disesuaikan di komputer kita masing-masing. Kita bisa lihat di di PC ya kan. Kemudian kita lihat ini punya saya ini apa ya, berapa bit. Nah, di sini ada keterangan sistem tipenya ini ada 64 bit keterangannya ya. Jadi otomatis saya akan download yang 64 bit ini. Silakan di-download. Saya sudah mendownload ini kebetulan. Jadi supaya tidak lama video kita ini. Cukup besar, 477 MB. Oke. Saya sudah berhasil mendownload, ini namanya Anaconda 3 2021. Kemudian cara instalasinya sangat mudah, tinggal ikutin aja prosesnya, next saja. Nanti kalau ada Jasmine kita pilih Jasmine. Di sini klik Run Administrator. Selanjutnya ikutin sampai akhir. Kira kurang lebih sekitar 5-10 menit gitu ya. Baik, kita lanjut. Seandainya jika sudah selesai kita melakukan instalasi Anaconda, kemudian kita bisa mengakses Jupyter Notebook itu dengan dua cara. Cara yang pertama, kita ke prompt Anaconda prompt, kita tinggal ketikkan di kita ya, di Anaconda prompt di sini ada. Ini cara pertama, kita klik ya kan. Kita tunggu beberapa saat. Oke, selanjutnya kita tinggal ketikkan perintah Jupyter Notebook. Oke, kita enter. Baik, nah ini dia berhasil, sudah kita membuka Jupyter Notebook. Tampilan awalnya sebagai berikut. Ini dia, Jupyter Notebook. Oke, ini tampilannya. Ini penyimpanannya, ini tampilan di C kita nih, di C di komputer ini ya. Oke, jadi nanti memang untuk meletakkan dataset dan sebagainya itu nanti bisa di C. Penyimpanan semua itu dia berada di C. Baik, untuk cara kedua mengakses Jupyter Notebook, kita bisa ke Anaconda Navigator. Kita buat Anaconda. Di Anaconda Navigator kita klik dua kali, kita buka, nanti tampilannya sebagai berikut seperti ini. Oke, jadi di dalamnya itu sudah ada Jupyter ya. Jupyter Notebook sudah ada, tinggal kita launch saja. Jadi kurang lebih nanti tampilannya sama seperti ini ya. Nah, cuma untuk cara mengakses ini localhost ini, yang pertama tadi menggunakan Chrome, yang kedua melalui navigator ya.
tampilannya sama nanti seperti ini, dan kita tinggal bekerja seperti ini. Oke, demikian kita lanjut. Baik, kita akan mulai membuka lembar kerja kita menggunakan Jupyter Notebook ini. Kita bisa akses melalui new ini, klik new, kemudian Python 3. Nah, jadi ini bisa dijalankan tanpa koneksi internet ya, karena ini lokal ya. Baik, inilah dia tampilan tampilan Jupyter Notebook kita. Kita akan bekerja menggunakan bahasa Python di sini. Sedikit berbeda dengan tampilan yang ada di Google Colab ya kan. Kalau di Google Colab itu kita ada tambah tambah kode dan tambah teks itu secara terpisah. Kalau di sini untuk menjelaskan mana yang kode mana yang teks itu, misalnya saya buat ini tanda tambahnya di sini, misalnya saya mau buat sel baru ya. Nah, ini semuanya bentuk awalnya adalah kode ini, dan keterangannya dari sini. Dan misalnya saya mau ganti, misalnya yang bagian atas ini mau jadi teks ya. Misalnya saya mau buat judul, saya harus buat dulu di sini markdownnya. Saya pilih dulu, oke, baru ini berubah menjadi teks gitu ya. Misalnya saya buat judul kita klik, kemudian kita klik run ya kan, jalan dia. Oke, kalau kita mau perbesar ini bisa kita spasi gitu ya, ada jarak antara hashtagnya tadi. Oke, ini memang untuk judul ya. Anda bisa buat identitas nama kelas dan sebagainya, itu bisa di sini gitu ya. Oke, nanti untuk di tengah-tengah ini kan untuk penulisan kode ini, misal ini ya, misalnya kita mau memberikan keterangan, itu nggak mesti kita buat markdown dulu juga, nggak masalah. Kita tinggal buat hashtag, kemudian misalnya keterangan ini, misalnya tadi yang satu gitu misalnya ya. Kita telah bisa buat kode di sini misalnya. Oke, kita buat kode apa misalnya ya, perintah print misalnya, print dalam kurung hello world. Oke, hello world. Kemudian kita bisa klik run atau tekan shift enter ya, shift enter juga bisa di keyboard. Klik run, oke, jalan hello world. Nah, jadi latihan satunya ini dia dengan hashtag itu dia bukan bagian dari coding yang kita buat, udah cuma keterangan aja. Tapi kalau nggak ada hashtagnya, kita jalankan, runkan, dia error. Ya, karena ada sintak yang nggak valid katanya, yaitu sintak latihan satu ini. Oke, jadi kita bisa buat hashtag kalau untuk mau buat keterangan misalnya. Baik, selanjutnya kita coba menggunakan operasi matematika sederhana. Misalnya kita mau buat misalnya A sama dengan 4, selanjutnya B sama dengan 5, kemudian kita mau buat C itu adalah A ditambah B gitu kan. Kemudian kita bisa buat perintah print C, kemudian kita tinggal jalankan dan hasilnya adalah 9, pas ya. Selanjutnya kita membuat D sama dengan A ditambah B, oke, ditambah dikurang C misalnya ya. Nah, kita jalankan, shift enter atau klik run juga bisa. Ini sudah berjalan. Oh, tinggal D-nya belum kita buat. Oke, ini D. Oke, hasilnya adalah 0 ya. Jadi 9 dikali 9, 0 gitu ya. Jadi memang di Python ini tidak perlu dilakukan deklarasi apa itu variabel A, apakah dia integer, apakah dia string dan sebagainya, itu tidak perlu. Jadi langsung dieksekusi. Oke ya, jadi berikutnya kalau seandainya kita mau memindahkan sel ini ke atas misalnya atau ke bawah, itu bagaimana misalnya? Saya ingin memindahkan sel ini ke atas misalnya ya. Ini tinggal ditarik di sini aja. Tinggal diklik di bagian ini. Oke, maka dia pindah ke atas. Atau sebaliknya mau saya turunkan lagi, pindah ke bawah. Itu cara mudah. Jadi sedikit beda tampilannya dengan di Google Colab ya. Oke, jadi di sini tidak ada Google Drive, di sini penyimpanannya nanti di C. Maka nanti dataset maupun kita yang tidak berasal dari Google Drive, ya kan, itu kita bisa simpan di C. Dan selanjutnya jika kita ingin melakukan penyimpanan, itu bisa kita simpan terlebih dahulu di sini ya.
Oke, mau ganti namanya ada di atas. Kalau mau kita ganti nama misalnya latihan 1. Oke, tinggal kita rename, kemudian kita simpan. Oke, kita simpan. Oh, latihan 1 udah ada katanya. Latihan 1. Oke, teks saja. Latihan 1. Kemudian kita simpan di sini. Kalau mau kita simpan, save and checkpoint. Selanjutnya kalau kita mau download ya kan, untuk kita serahkan, mau kita kumpulkan gitu ya, kita bisa download sebagai kita klik yang notebook IPNB ya, supaya bisa diedit gitu ya. Ini kalau mau PDF. Oke, kita pilih yang IPNB. Jadi kalau ini formatnya nanti kita bisa edit lagi menggunakan Jupyter Notebook atau menggunakan Google Colab ya, kita bisa edit lagi di situ. Demikian video kita kali ini, saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.